Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul lagi secara virtual di mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Ilham Fathul Bari dari Pendidikan Matematika Angkatan 2018 dengan NPM 1821511131. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining terhadap berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian belajar. Latar belakang masalah. Kemampuan matematis merupakan kemampuan untuk menghadapi permasalahan, baik dalam matematika ataupun kehidupan nyata. Menurut NCTM Yuliani pada tahun 2015, kemampuan matematis yang penting dimiliki oleh siswa terdiri dari penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, pemahaman konsep, dan pemahaman matematis. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif diperlukan untuk menumbuhkan kemampuan penalaran. Beberapa ahli mendefinisikan kemampuan berpikir kritis secara beragam. Menurut Ennis, Hendriani, Sumarmo, dan Ruhetti pada tahun 2013 mendefinisikan berpikir kritis merupakan berpikir secara reflektif yang beralasan dan difokuskan pada penetapan apa yang dipercayai atau dilakukan. Ahli lain Glaser, Hendriana, Sumarmo, dan Ruhetti pada tahun 2013, lalu Ruhetti pada tahun 2010 menyatakan bahwa berpikir kritis matematis memuat kemampuan dan disposisi yang dikombinasikan dengan pengetahuan, penalaran, matematis, dan strategi kognitif yang sebelumnya untuk menggeneralisasikan, membuktikan, mengakses situasi matematis secara reflektif. Dalam pembelajaran matematika, agar kemampuan matematis tumbuh dengan baik, khususnya kemampuan berpikir kritis matematis, siswa perlu memiliki aspek-aspek afektif dalam belajar yang dinamakan dengan kemandirian belajar. Berdasarkan hasil wawancara guru matematika di sekolah, banyak peserta didik yang tidak memperhatikan ketika guru menyampaikan materi. Hal ini disebabkan karena guru menyampaikan materi secara monoton, sehingga peserta didik merasa jenuh. Pembelajaran ini biasa diganti menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Cocok diterapkan pada saat proses pembelajaran berlangsung karena pembelajaran ini dipusat pada peserta didik. Model pembelajaran yang menarik, inovatif, dan efisien sehingga membuat peserta didik tertarik, yaitu pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan rangkaian penyajian materi ajar yang diawali dengan penjelasan secara terbuka, memberi kesempatan peserta didik untuk menjelaskan kembali kepada rekan-rekannya, dan diakhiri dengan penyampaian semua materi kepada peserta didik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis telah mengambil judul Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining terhadap berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian belajar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada proposal ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh model Student Facilitator and Explaining terhadap berpikir kritis matematis peserta didik? Kedua, apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik? Ketiga, apakah terdapat interaksi antara model Student Facilitator and Explaining terhadap berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian peserta didik? Definisi operasional. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan salah satu model pembelajaran tipe komprehensif yang menekankan peserta didik pada pemahaman yang mendalam terhadap materi dan melatih peserta didik untuk menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari. Kedua, berpikir kritis matematis adalah kemampuan kognitif peserta didik yang memungkinkan peserta didik untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan mereka sendiri sehingga peserta didik dapat membandingkan pertanyaan dan informasi yang muncul dengan tujuan memperoleh kejelasan. Yang ketiga, model Student Facilitator and Explaining
merupakan suatu model yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan ide atau pendapat pada peserta didik lainnya. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui terdapat pengaruh model student facilitator and explaining terhadap berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, mengetahui terdapat pengaruh kemandirian belajar tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan berpikir kritis matematik peserta didik. Lalu yang ketiga, mengetahui terdapat interaksi antara model student facilitator and explaining terhadap berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian peserta didik. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis memberikan pedoman yang jelas pada pendidik dan calon pendidik tentang model student facilitator and explaining terhadap berpikir kritis matematis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lalu yang kedua, sebagai pedoman untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang menggunakan model student facilitator and explaining. Lalu manfaat praktis peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat memberikan pengalaman belajar berbeda dengan model student facilitator and explaining, serta dapat membantu peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif strategi pembelajaran matematika yang dapat diterapkan di sekolah dan dapat memotivasi guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran lain yang inovatif, kreatif dalam pembelajaran matematika atau bidang studi yang lainnya, guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Lalu ketiga, bagi peneliti. Peneliti ini untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dan memperoleh pengalaman yang menjadikan peneliti siap menjadi pendidik yang profesional. Keempat, bagi sekolah, peneliti diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam penggunaan model student facilitator and explaining. Landasan teori. Kajian teori. Model pembelajaran student facilitator and explaining. Pengertian model pembelajaran student facilitator and explaining. Model adalah prosedur yang sistematis tentang pola belajar untuk mencapai tujuan belajar, serta sebagai pedoman bagi pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas dalam pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual atau operasional yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran student facilitator and explaining merupakan salah satu tipe pembelajaran komparatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan materi. Menurut Suyatno, model student facilitator and explaining merupakan suatu model yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Gagasan dasar strategis pembelajaran ini adalah bagaimana guru mampu menyajikannya atau mendemonstrasikan materi di depan siswa, lalu memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model student facilitator and explaining adalah strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih menjelaskan kembali materi yang dipelajari dan disampaikan oleh guru saat proses pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran student facilitator and explaining. Langkah-langkah pembelajaran dengan model student facilitator and explaining yaitu: yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya melalui bagan atau peta konsep. Hal ini bisa dilakukan secara bergiliran atau secara acak.
Lalu keempat, guru menyimpulkan ide atau pendapat peserta didik. Kelima, guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. Lalu yang keenam, penutup. Kelebihan dan kekurangan model Student Facilitator and Explaining. Pelaksanaan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru tentunya memiliki kelebihan dan beragam kelemahan. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kelebihan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining, yaitu kelebihan. Yang pertama, siswa diajak untuk menerangkan materi pelajaran kepada siswa lain. Kedua, dapat mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya sehingga lebih dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Ketiga, membuat materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret. Keempat, dapat meningkatkan daya serap siswa karena pembelajaran dilakukan dengan mendemonstrasi. Kelima, memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam menjelaskan materi ajar. Keenam, mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan. Selanjutnya akan dipaparkan beberapa kelemahan tentang model pembelajaran Student Facilitator and Explaining, yaitu kekurangan. Yang pertama, siswa yang malu sering sulit mendemonstrasikan apa yang diperintahkan oleh guru kepadanya, atau banyak yang siswa yang kurang aktif. Dua, tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya atau menjelaskan kembali kepada teman-temannya karena keterbatasan waktu pembelajaran. Ketiga, adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian saja yang terampil. Keempat, tidak mudah bagi siswa untuk membuat peta konsep atau menerangkan materi ajar secara ringkas. Model Student Facilitator and Explaining. Model Student Facilitator and Explaining adalah strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih menjelaskan kembali materi yang dipelajari dan disampaikan oleh guru dengan menggunakan fungsi dalam proses pembelajaran di kelas. Langkah-langkah model Student Facilitator and Explaining berbantuan fungsi yaitu: yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang dicapai. Dua, guru menyajikan garis-garis besar materi pembelajaran. Ketiga, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan membagikan LKS untuk didiskusikan tentang materi yang telah disajikan guru. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan kepada peserta didik lainnya materi fungsi secara acak. Kelima, guru menyimpulkan pendapat peserta didik. 6, guru menerangkan semua materi yang disajikan pada saat itu dengan materi fungsi. Ketujuh, penutup. Kajian teori kemampuan berpikir kritis. Pengertian kemampuan berpikir kritis. Definisi tentang berpikir menurut Morgan sebagaimana dikutip oleh Rifai dan Ani pada tahun 2012 merupakan rangkaian proses kognisi yang bersifat pribadi atau informasi processing yang berlangsung selama terjadinya stimulus sampai dengan munculnya respon. Itu berarti adanya stimulus dapat memicu seseorang untuk melakukan proses berpikir sehingga dapat menghasilkan suatu respon yang diharapkan. Fisher pada tahun 2008 mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir evaluatif yang mencakup baik itu kritis maupun berpikir kreatif, dan yang secara khusus berhubungan dengan kualitas pemikiran atau argumen yang disajikan untuk mendukung suatu keyakinan atau rentetan tindakan selanjutnya. Menurut Ennis pada tahun 1985, yang artinya berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dalam memutuskan apa yang hendak diyakini atau dilakukan. Terdapat ciri-ciri tertentu yang dapat diamati untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis seseorang. Berikut ciri-ciri berpikir kritis menurut Wijaya pada tahun 2010. A. Mengenal secara rinci bagian-bagian dari keseluruhan. B. Pandai mendeteksi masalah. C. Mampu membedakan ide yang relevan. D. Mampu membedakan fakta yang fiksi atau pendapat. E. Mampu mengidentifikasi perbedaan atau kesenjangan-kesenjangan informasi. F. Dapat membedakan argumentasi logis dan tidak logis. G. Mampu mengembangkan kriteria atau standar penilaian data. H.
Suka mengumpulkan data untuk pembuktian faktual. I. Dapat membedakan di antara kritik membangun dan merusak. J. Mampu mengidentifikasi pandangan perspektif yang bersifat ganda yang berkaitan dengan data. Salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan berpikir kritis matematis. Berpikir kritis dalam mempelajari materi matematika akan menjadikan siswa mampu mengorganisasi kemampuan berpikir kritis matematisnya. Hal itu dapat dilakukan melalui kegiatan komunikasi, yakni dengan mengomunikasikan berpikir matematisnya secara koheren dan jelas kepada siswa yang lain, guru, dan orang lain. Menganalisis dan mengevaluasi berpikir kritis matematis dan strategis menggunakan bahasa matematik untuk mengekspresikan ide-ide matematis dengan tepat, menurut Kurniasih pada tahun 2012. Indikator kemampuan berpikir kritis. Menurut Ennis pada tahun 1985, kemampuan berpikir kritis terdiri dari 12 indikator, yakni merumuskan masalah, menganalisis argumen, menanyakan dan menjawab pertanyaan, menilai kredibilitas sumber informasi, melakukan observasi dan menilai laporan hasil observasi, membuat deduksi dan menilai deduksi, membuat induksi dan menilai induksi, mengevaluasi, mendefinisikan dan menilai definisi, mengidentifikasikan asumsi, memutuskan dan melaksanakan, dan berinteraksi dengan orang lain. Berpikir kritis dapat terjadi melalui suatu tahapan berpikir. Tahapan berpikir kritis menurut Henry sebagaimana dikutip oleh Setiawan pada tahun 2012 meliputi klarifikasi dasar, klarifikasi mendalam, inferensi atau penyimpulan, asesmen, dan strategi. Sementara indikator berpikir kritis berdasar tahapan berpikir kritis menurut Parkins dan Murphy pada tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi atau clarification. Tahapan klarifikasi merupakan tahapan menyatakan, mengklarifikasi, menggambarkan, atau mendefinisi masalah. Tahap klarifikasi terbagi menjadi 5 indikator, yakni yang pertama, mengusulkan masalah dalam diskusi. 2. Menganalisis, menegosiasi, dan membahas makna dari masalah. 3. Mengidentifikasi satu atau lebih asumsi yang mendasari dalam sebuah pernyataan dalam diskusi. 4. Mengidentifikasi hubungan antara pernyataan atau asumsi. Dan 5. Mendefinisikan atau mengkritisi definisi istilah yang relevan. Lalu ada assessment atau tahap penilaian. Tahap penilaian merupakan tahap menilai aspek-aspek seperti membuat keputusan pada situasi, mengemukakan fakta-fakta argumen, atau menghubungkan masalah dengan masalah yang lain. Tahap penilaian terbagi menjadi 5 indikator, yakni 1. Menetapkan atau meminta alasan yang diajukan sebagai bukti yang valid. 2. Menetapkan atau meminta alasan yang diajukan sebagai bukti yang relevan. 3. Menentukan kriteria penilaian seperti kredibilitas sumber. 4. Membuat pertimbangan nilai pada kriteria penilaian atau situasi atau topik. Dan 5. Memberikan bukti atau pilihan kriteria penilaian. Lalu yang terakhir ada penyimpulan atau inference. Tahap penyimpulan merupakan tahap di mana siswa dapat menunjukkan hubungan antara sejumlah ide, menggambarkan kesimpulan yang tepat dengan deduksi dan induksi, menggeneralisasi, menjelaskan, dan membuat hipotesis. Tahap penyimpulan terbagi menjadi 5 indikator, yakni membuat deduksi yang tepat, membuat kesimpulan yang tepat, tiba pada suatu kesimpulan, membuat generalisasi, dan menyimpulkan hubungan antar ide-ide. Lalu yang terakhir, strategi atau strategis. Tahap strategi merupakan tahap mengajukan dan mengevaluasi sejumlah tindakan yang mungkin. Tahap strategi terbagi menjadi 4 indikator, yakni yang pertama mengambil tindakan, kedua menjelaskan tindakan yang mungkin, ketiga mengevaluasi tindakan yang mungkin, dan keempat memprediksi hasil dari tindakan yang diusulkan. Berdasarkan uraian teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada indikator berpikir
berdasarkan tahapan berpikir kritis menurut Parkins dan Murphy pada tahun 2006. Kemandirian belajar. Pengertian kemandirian belajar. Kemandirian merupakan salah satu dari 18 pendidikan karakter yang perlu dikembangkan pada pembelajaran di sekolah. Menurut Hidayati, pada tahun 2013, kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan diri sehingga dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan upaya sendiri atau sedikit bantuan dari orang lain, sehingga individu mampu mewujudkan keinginannya secara nyata sesuai perkembangan dan kapasitas yang dimilikinya. Kemandirian siswa yang dimaksud adalah kemandirian siswa dalam belajar matematika. Berdasarkan definisi kemandirian yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa adalah aktivitas belajar siswa yang mempunyai ciri atau sifat mandiri, yakni tidak tergantung pada orang lain sehingga dengan upaya sendiri mampu menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Robert Ronger, sebagaimana dikutip oleh Hidayati dan Listiani pada tahun 2010, mengungkapkan seseorang dikatakan mandiri jika dapat bekerja sendiri secara fisik, dapat berpikir sendiri, dapat menyusun ekspresi atau gagasan yang dimengerti orang lain, dan kegiatan yang dilakukan disahkan sendiri secara emosional. Indikator kemandirian belajar. Indikator kemandirian siswa menurut Hidayati dan Listiani, yakni A. Ketergantungan terhadap orang lain, B. Memiliki kepercayaan diri, C. Berperilaku disiplin, D. Memiliki rasa tanggung jawab, E. Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, dan F. Melakukan evaluasi diri. Sementara menurut Sumarmo pada tahun 2006 ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian belajar, yakni A. Inisiatif belajar, B. Mendiagnosa kebutuhan belajar, C. Menetapkan target dan tujuan belajar, D. Memonitor, mengatur, dan mengontrol kemajuan belajar, E. Memandang kesulitan sebagai tantangan, F. Memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, G. Memilih dan menetapkan strategi belajar, H. Mengevaluasi proses dan hasil belajar, I. Memiliki konsep atau konsep diri. Berdasarkan uraian tersebut, indikator kemandirian belajar siswa yang digunakan adalah A. Tidak bergantung pada orang lain dalam belajar matematika, B. Memiliki sikap percaya diri dalam belajar matematika, C. Berperilaku disiplin dalam belajar matematika, D. Memiliki rasa tanggung jawab dalam belajar matematika, E. Berinisiatif sendiri dalam belajar matematika, dan F. Melakukan evaluasi diri dalam belajar matematika. Hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, Opi Andara, Early, Endang Retno Winarti, dan Supriyano dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis ditinjau dari kemandirian siswa kelas 8. Melalui pembelajaran model PBL, pendekatan saintifik berbantuan fanfic, Prisma 1, Proceeding Seminar Nasional 1 oleh UNES. Hasil penelitian ini bahwa siswa pada kelompok kemandirian belajar tinggi menguasai semua indikator pada tahapan berpikir kritis. Siswa pada kelompok kemandirian belajar sedang hanya menguasai indikator pada tahap klarifikasi dan indikator pada tahap penyimpulan. Siswa pada kelompok kemandirian belajar rendah hanya mampu menguasai indikator pada tahap klarifikasi. Lalu yang kedua, Cici Mursari pada tahun 2019 dengan judul Deskripsi Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dalam Kemandirian Belajar Siswa ditinjau dari gaya belajar, Alphamed oleh UMP. Hasil penelitian ini bahwa siswa dengan gaya belajar visual sudah mampu mengorganisasi struktur dengan benar yang dapat dilihat dari bagaimana siswa menyebut situasi mana yang merupakan perbandingan senilai dan bukan senilai, menghubungkan ide dengan kondisi ideal sesuai pada indikator mensintesis, memahami serta memecahkan permasalahan serta mengevaluasi dan menilai dari masalah yang diberikan. Yang ketiga, Asep Sukenda Ego pada tahun 2016 dengan judul Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Matematika, Jurnal Pendidikan Dasar Volume 7 edisi 2 oleh STKIP Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini bahwa untuk mencapai suatu hasil belajar yang maksimal
Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus lebih sering memotivasi siswa serta memberikan kesempatan pada siswa agar aktif, kreatif, kritis, serta dapat mengembangkan interaksi siswa sehingga dapat memahami materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kerangka teoritis. Informasi bahwa pada saat menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan materi bangun ruang sisi datar, siswa masih bingung dalam memahami permasalahan yang diberikan. Siswa belum lancar saat menulis rumus atau konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Siswa kesulitan dalam menentukan langkah untuk menyelesaikan masalah matematis. Selain itu, siswa juga belum lancar dan masih kurang teliti dalam melakukan proses penyelesaian masalah sehingga siswa masih banyak memerlukan bimbingan dari guru pada saat diminta menyelesaikan masalah matematika. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu inovasi pembelajaran yang dapat membuat siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis, yang diharapkan dan menumbuhkan karakter kemandirian dalam siswa. Inovasi pembelajaran yang dapat digunakan dalam hal ini dapat berupa model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan media pembelajaran. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan pendapat tersebut, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara terhadap suatu objek yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui fakta-fakta dan kajian teori. Hipotesis dikatakan sementara dikarenakan kebenarannya perlu diuji dengan data yang diperoleh dari lapangan. Yang pertama, hipotesis teoritis. Adapun hipotesis teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Terdapat pengaruh model student facilitator and explaining terhadap berpikir kritis matematis peserta didik. Yang B. Terdapat apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Lalu yang C. Terdapat interaksi antara model student facilitator and explaining terhadap berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian peserta didik. Lalu ada juga yang kedua itu hipotesis statistika. Prosedur penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penelitian menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan mengadakan serangkaian perlakuan secara langsung terhadap sampel. Hal tersebut didasarkan pada konsep Ari Kunto pada tahun 2002. Tujuan penelitian eksperimen menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara menggunakan satu atau lebih kelompok eksperimen, satu atau lebih kondisi perlakuan, dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Selanjutnya, untuk mengetahui ada student pengaruh hasil eksperimen berupa pengaruh model pembelajaran student facilitator and explaining, maka peneliti mengadakan tes atau evaluasi terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada masing-masing kelas sampel setelah eksperimen dilakukan. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono pada tahun 2007. Variabel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat, kemampuan berpikir kritis matematis. Lalu variabel bebasnya yaitu model pembelajaran student facilitator and explaining dan kemandirian belajar rendah dan tinggi. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Brebes. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Tujuan metode eksperimen adalah untuk menyelidiki atau tidaknya hubungan sebab akibat dari perlakuan tertentu pada kelompok objek uji coba. Selain itu,
Penulis ingin mengetahui perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diselidiki atau diamati. Mengenai metode eksperimen, Maksum pada tahun 2012 menjelaskan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan secara ketat untuk mengetahui sebab akibat di antara variabel. Sedangkan Ari Kunto pada tahun 2002 menjelaskan bahwa eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat, hubungan kasual antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminir atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat digambarkan bahwa metode eksperimen digunakan atas dasar pertimbangan bahwa sifat peneliti eksperimental yaitu mencoba suatu untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari perlakuan atau treatment. Selain itu juga, metode penelitian eksperimen merupakan rangkaian kegiatan percobaan dengan tujuan untuk menyelidiki sesuatu hal atau masalah sehingga diperoleh hasil dari hipotesis yang diajukan. Jadi, dalam metode eksperimen harus ada faktor yang dicoba. Dalam penelitian ini, faktor yang dicobakan adalah merupakan variabel bebas adalah model pembelajaran student facilitator and explaining. Penelitian eksperimen mempunyai berbagai macam desain. Pengguna desain disesuaikan dengan aspek penelitian serta pokok masalah yang ingin diungkapkan. Teknik pengumpulan data penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Salah satu tahapan penelitian yang paling penting adalah fase pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiono pada tahun 2012. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pemberian tes kemampuan berpikir matematis untuk mendapatkan data kemampuan berpikir kritis matematik masing-masing peserta didik. Kemudian untuk mengukur kemandirian belajar peserta didik dilakukan dengan cara memberikan soal non-tes berupa angket. Data utama yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang kemampuan berpikir kritis matematik peserta didik ditinjau dari kemandirian belajar. Data ini dikumpulkan dengan teknik tes dan non-tes. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen. Instrumen dalam penelitian ini adalah angkat kemandirian belajar untuk memilih subjek penelitian, angkat kemandirian belajar, dan butir soal tes kemampuan berpikir kritis matematis dan pedoman wawancara. Teknik analisis data. Yang pertama, uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis digunakan mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Uji prasyarat analisis berupa uji normalitas data dan uji homogenitas data. Kemudian melakukan uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Keputusan hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan kriteria uji dari masing-masing jenis pengujian. Yang pertama, uji normalitas data. Untuk menguji apakah sampel penelitian distribusi normal dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas yang dapat digunakan jika masing-masing variabel berdistribusi normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel itu lebih memiliki varian yang sama. Lalu ada uji hipotesis. Peneliti ini menggunakan desain faktorial 2x2, maka digunakanlah analisis varians dua arah two-way ANOVA, yaitu cara yang digunakan untuk menguji perbedaan variansi dua variabel atau lebih. Unsur utama dalam analisis variansi adalah variansi antar kelompok dan variansi di dalam kelompok. Variansi antar kelompok dapat dikatakan sebagai pembilang dan variansi di dalam kelompok sebagai penyebut. Menurut Supardi pada tahun 2014, dalam ANOVA 2 jalur ada 3 jenis hipotesis penelitian yang perlu diuji, yaitu
Yang pertama hipotesis main effect, yang kedua hipotesis interaction effect, dan yang ketiga yaitu hipotesis simple effect. Waktu dan tempat. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dari bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk lebih jelas mengenai rencana waktu kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk mendapatkan SK bimbingan skripsi yaitu pada bulan Juni, pengajuan judul dan pembuatan proposal penelitian pada bulan Juli, seminar proposal, pengajuan surat perizinan penelitian pada bulan Agustus, persiapan penelitian pada bulan September, pelaksanaan penelitian dan pengolahan data, analisis data pada bulan Oktober, penyusunan skripsi pada pada bulan November, dan pelaksanaan sidang skripsi pada bulan Desember. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 5 Brebes, beralamat Jalan Raya Pamaron, Jetis, Pamaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 yang telah direvisi. Sekian pemaparan proposal penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran, Student Facilitator and Explaining terhadap berpikir kritis matematis ditinjau dari kemandirian belajar. Dari saya, mungkin mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.